Astagfirullahaladzim, sahabat-sahabat ya. Kita langsung saja. Yang jelas saya tak luput, tak pernah lupa. Yang selalu saya ingat pertama kali menyapa dan mendoakan, khususnya para subscriber, khususnya saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang setia selalu mengikuti channel Cik Raden ya. Mudah-mudahan sahabat, dengan petunjuk yang ada, saya karena ada mandat dari Bang Re, terpaksa ini belum saya hapus ya, apa namanya, WA beliau, WA-nya Bang Re mengatakan bahwasanya saya untuk memantau gerak-gerik, memantau mungkin pergerakan daripada mereka ini, karena mereka ini boleh dikatakan secara dalam nuansa yang mereka inginkan, ketidakpuasan adanya seperti Bang Re dibujuk ya, seperti Cik Raden, Bang Reno, bahkan sahabat-sahabat yang lain. Nggak ada tujuan yang diinginkan Wak Jaber ini, supaya kami tunduk, kami nurut, kami mengikuti. Nah, yang kami bingungkan ini, secara dalam tidak masuk akalnya bahwasanya Wak Jaber ini menginginkan bukan sebatas apa ya. Makanya Bang Re ketika membujuk, merayu, bahkan dengan cara-cara menyuap ya, menyogok dengan uang 1 koper, Bang Re tidak tergiur. Nah, jadi sahabat, disinilah saya ada mandat dari Bang Re, karena untuk memantau keberadaan secara nyata. Mereka ini kan kalau nyusun rencana, kadang-kadang di suatu tempat itu, kadang-kadang tempat yang khusus ya, nggak tahu strategi apa mereka lakukan. Yang pasti saya mengharapkan kepada sahabat-sahabat semua, pertama, dengan support dan doa kalian lah. Tanpa support kalian, saya mungkin tak bisa ya memberikan suatu tontonan atau tayangan. Tapi dengan kalian, setianya kalian selalu mengikuti, mudah-mudahan dengan titik terang maksud dan tujuan Wak Jaber ini, ketidakpuasannya terhadap Bang Re. Tapi saya yakin lah, karena niat Bang Re itu sebenarnya Wak Jaber itu sadar, tapi kelihatan daripada ego yang dipertahankan sama Wak Jaber bukan seperti itu. Mungkin diterawang sama Wak Jaber ini seolah-olah ketika mereka, kalau Bang Re sudah dipegang, sudah dikuasain, bahkan sudah dilenyapkan lah ya, mungkin begitu, mungkin ini ya. Tapi ya nggak mungkin terjadi, karena kenapa? Ya siapa mereka mau ngelawan Bang Re, kan begitu. Tapi berhubung ambisinya mereka ini mau tak mau, supaya pergerakan mereka lebih leluasa, tidak terganggu. Nah, jadi sahabat, saya tidak pernah yang namanya ketinggalan madu untuk nambah stamina. Kebetulan saya bawa. Nah, kebetulan juga waktu promo masih berlaku. Jadi di sini ada yang namanya sahabat-sahabat menginginkan demi untuk kesehatan, stamina, supaya terjamin, terjaga secara benar-benar stabil. Karena kenapa? Inilah sahabat, saya buka, saya jelaskan, mungkin kalian sudah paham dan mengerti, di mana yang namanya madu sakti ini tidak ada tanding. Walaupun bahasanya sekelas Wak Jaber, kalau kami sudah minum madu ini, mungkin kekuatan-kekuatan menambah ya, karena ini luar biasa. Nah, apalagi ada madu hitam. Namun hitam ini sangat bagus lagi buat laki-laki ketika sakit, bahasanya lemah syahwat, biasanya 5 menit bisa 5 jam ya. Nah, ini ada serbuk sakti, serbuk ajaib. Jadi yang bahasanya mengalami di usia lanjut, biasanya ada suatu
pengeroposan tulang, ya, pengapuran tulang, kekurangan kalsium sehingga kebas-kebas sakit-sakit. Kalau sudah minum serbuk ini, insya Allah Allah jadikan, Allah berikan kekuatan dengan syariat yang ada. Kenapa? Ini tidak sembarangan sahabat ya. Ini aslinya memang dari Bunda Ratu, di mana Bunda Ratu itu penguasa laut pantai selatan. Kami dikasihlah amanat ini untuk memberikan pada sahabat. Siapa tahu dengan adanya kami memberikan paparan wejangan secara dalam promosi, mudah-mudahan ini menjadikan suatu petunjuk kalian menemukan obat yang bisa menyembuhkan. Ya, caranya gimana Cik? Cukup simpel dan gampang. Kalian hanya beli 200.000 saja, kalian sudah dapat 2 botol minyak melati keraton dan 2 botol madu. Cik, saya mau pesan, katanya serbuknya 1, minyaknya 1. Boleh? Kenapa nggak boleh? Itu tergantung. Kita mempermudah dengan seluruh subscriber yang ada, apalagi yang sudah ikut gabung, yang belum bergabung sudah menjadi anggota member Cik Raden dan Bang Ri Lampung, ya. Oh Cik, saya sudah bergabung sama Bang Ri Lampung, tapi saya mau pesan sama Cik Raden. Bisa? Bisa. Cik, saya pesan sama Bang Ri Lampung, tapi saya bergabung sama Cik Raden. Iya, bisa. Jadi sama saja. Kalau secara kualitas dan kemampuan dan keampuhannya, ini bukan sembarangan. Ini secara nyata saya katakan bisa menyembuhkan, mengobati apa yang kalian rasakan, derita selama ini. Ketika kalian sudah keluar masuk, mungkin berobat ke dokter, rumah sakit tidak kunjung sembuh, inilah obat yang paling jitu dan ampuh. Ya, cukup kalian belinya dengan 200.000. Cik, saya dari luar negeri katanya. Boleh. Luar negeri itu banyak. Hong Kong, Amerika, Australia, London, Abu Dhabi, ya. Mekah, Arab Saudi, Singapura, Selangor, Malaysia, ya, semua sama. Kita hargakan itu dapat 5 item. Artinya 5 item itu dapat 5 kemasan, ya. Dengan harga berapa Cik? Cukup 1.500.000. Cik, bagaimana kalau seandainya penyakitnya udah lumpuh, udah begini? Insya Allah, ya. Kalau kalian yakin dengan syariat yang ada, ketika kekuatan-kekuatan yang Allah berikan untuk mencoba secara nyata dan jelas, nanti kalian rasakan di mana di situ keajaiban akan menyatu dan timbul dengan petunjuk yang ada, ya. Harganya cukup 1.500.000 kalau ke luar negeri. Jelas? Kalau dalam negeri 200.000, ya. 200.000 cukup kalian sudah mendapatkan yang namanya produk dari Cik Raden dengan madu sakti dan serbuk ajaib dan minyak melati keraton. Nah, kita lanjut. Sehubungan saya gelagat yang saya dengar informasi yang ada, karena Wak Jaber ini ada di suatu tempat informasinya, saya mau intip dan intai apa sebenarnya rencana mereka sebenarnya yang selama ini menginginkan menumbangkan, melenyapkan Cik Raden dan Bang Ri Lampung. Saya nggak tahu, ya pasti saya pengen telusuri itu karena saya dapat informasi tadi, kelihatan secara nyata bahwasanya sesuai dengan amanat yang Bang Ri sampaikan untuk memantau dengan pergerakan-pergerakan yang si Wak Jaber akan lakukan. Yang pasti saya minta doanya kepada sahabat-sahabat. Yang jelas perjalanan saya tidaklah mudah. Disinilah suatu awal dengan mungkin ketidakpuasan Wak Jaber supaya kami bertekuk lutut mengikuti daripada Wak Jaber. Ya jelas kami menolak, ya, walaupun uang 1 koper katanya, waktu 1 tas, walaupun triliun miliar, kami menolak. Kenapa? Karena itu
luar daripada perilaku-perilaku dari norma-norma kehidupan. Karena kenapa? Memang saya salut dengan Wak Jaber. Dia strategi, bahkan rekrut semua preman-preman itu bisa dia kuasai. Ya siapa yang tidak kenal Wak Jaber? Siapa yang tidak tahu Wak Jaber? Secara Nusantara dia sudah mendunia, menguasai. Nah, mungkin dengan dia niat seperti itu, mudah-mudahan saya akan menelusuri tempat di mana Wak Jaber berada, akan tahu, nanti kita dengar informasi yang akan dilakukan Wak Jaber, strategi bagaimana. Mudah-mudahan saya bisa ketemu langsung, mudah-mudahan saya bisa ngobrol langsung, mudah-mudahan saya bisa secara jelas yang apa yang dilakukan sama Wak Jaber itu nanti kalian menyaksikan juga. Kenapa? Memang tidak bisa dibiarkan gerombolan-gerombolan Wak Jaber itu. Ayo men, hati-hati, saya selalu mengikuti terus dan memantau dengan perjalanan saya. Walaupun saya sedikit banyaknya saya tadi sudah janjian sama Bareno, mudah-mudahan Bareno cepat ke sini untuk tahu menyaksikan dengan keberadaan si Wak Jaber di mana mereka biasanya sering kumpul. Yuk. Ya, bahaya nih men. Bahaya ya. Ya men, jangan sembarangan. Kita jalan aja, kita coba telusurin. Itu siapa? Kelihatan siapa men? Hah? Oh ya ya ya. Oh itu men. Oke oke. Kita dari sini coba kita intip ya. Kita jalan untuk memastikan ya. Kita intip dulu untuk memastikan. Karena memang gelagatnya udah nggak beres nih. Benar benar. Iya iya men. Sahabat, minta doanya sahabat saya nggak ada apa-apa. Saya di sini mudah-mudahan nanti jelas. Iya men. Iya betul. Iya kelihatan. Kita coba. Iya benar. Nggak kelihatan di sini. Aman ya, aman. Betul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, nggak kelihatan kita di sini ya. Aman ya. Ya, ternyata pekerjaan kita sudah mulai menghasilkan. Itu beberapa wilayah-wilayah yang dikuasai oleh si Ray, anak buahnya pun sudah mulai ikut ke kita itu. Iya. Iya. Ya, seperti itu. Cuman memang untuk menghadapi si Ray ini tidak boleh gegabah. Beberapa macam kita beri tekanan terhadap si Ray, masih keras kepala juga. Dan juga lumayan cukup hebat, cukup sakti kemampuannya. Betul itu Wak Jaber. Dan beberapa anak buah kita pun banyak yang terluka juga kalau menghadapi si Ray. Betul Wak Jaber. Jadi untuk selanjutnya ke depannya bila perlu dengan cara yang lebih halus lagi. Jangan dengan pakai kekerasan. Kalau mungkin kita harus uji coba seperti itu. Ray ini, kalau kita cara kekerasan, dia semakin hebat dia. Iya. Bukannya bukan lemah dia, semakin hebat dia. Nah, justru itulah seperti kita ini Wak Jaber, kita harus bagaimana caranya supaya dia ini nurut dengan kita, dengan kita gitu ya. Jadi kita harus lemas ya. Cara kita itu harus lemas ya. Tak bisa sudah saya perdaya. Kadang-kadang saya beri juga shock terapi kekuatan, tetapi dia masih juga keras kepala. Ini memang mesti harus ada cara-cara yang lebih elegan, yang lebih indah untuk menaklukkan daripada Syura ini. Iya, kalau seperti saya ya, itu tinggal tergantung Wak Jaber. Jadi sedangkan saya ini kan anak buah Wak Jaber ya. Nah, jadi bagaimana cara Wak Jaber mensikapi Bang Ray ini? Iya. Terus bagaimana dengan yang lahan perkebunan sawit yang di sana? Sudah dikasih kabarnya ada perlawanan misalnya? Apa sudah ada yang dikirim beberapa? Kalau masalah di sana itu udah saya kasih
tahu sama anak buahnya Wak Jaber ya. Iya, iya, iya. Itu mereka sudah ada yang jaga di sana. Itu aja. Ya. Oh iya, iya, iya. Termasuk si ini ya, yang dikirim siapa? Supeng. Dan Iya. Pelawas segala. Betul. Itu yang saya suruh ini di sana itu mereka berempat. Ya. Nah, jadi tinggal terserah Wak Jaber apakah mereka ini nanti mau dipanggil kembali untuk menjaga lahan yang lain, ya. Itu ini. Kalau yang lahan yang lain ini kayaknya sepertinya sudah banyak itu. Antara 50 orangan sudah ini, iya. Dan ada juga beberapa anak buahku yang memberi laporan kepadaku, Prabu, Iya. bahwasannya ada beberapa juga wilayah mendapatkan perlawanan dari beberapa anak buahnya Shirai ya. Ya mungkin saya rasa aku belumlah harus turun tangan. Saya rasa Prabu bisa atasi itu semua. Ya. Kalau masalah itu, ya Prabu juga sebenarnya bisa mengatasi itu Wak Jaber. Sebentar Pak Jaber ya. Saya ada ini juga kayak sepertinya ada yang ini Wak Jaber. Iya. Saya lihat dulu takut ada yang ini Wak Jaber. Ya. Seperti ada yang mau ini. Ada yang mau datang sepertinya ini. Iya. Tidak ada Wak Jaber. Ya. Ini cuma kita berdua aja. Ya. Tidak ada yang mendengar kita bicara apapun, kita tidak ada yang mendengar di sini. Iya. Diteruskan Wak Jaber Memang gimana? kita Iya. sengaja. Memang kita harus bergerilya. Saya menghindari keramaian juga, mencari lokasi-lokasi seperti ini agar tidak terdeteksi oleh anak buah Bang Rey. Karena obrolan-obrolan seperti ini kita memang harus agak tersembunyi. Betul, betul. Tapi memang ada juga anak buah Rey itu yang memang cukup lumayan ilmunya. Yaitu si Reno dan siapa tuh yang satunya itu juga. Yang Kadang-kadang timbul dengan sekonyong-konyong dan tanpa terdeteksi auranya, lumayan juga itu ilmunya. iya, mereka tuh yang seperti itu, mereka berdua ini sering muncul tiba-tiba ya. Di mana kita ada, mereka ada. Ini yang bingung saya juga ya. Karena memang Ya. kadang-kadang saya biasanya radius 1 kilo yang membawa aura buruk terhadap saya itu sudah terdeteksi, Prabu. Oh, jadi sudah ketahuan ya. Tapi saat Ya. mereka dua ini memang cukup lumayan licin, cukup lumayan hebat ilmu halimunannya itu ya. Mereka memang ini, jadi seperti mereka berdua ini seperti anak buahnya Ray yang disayangi Ray ini. Ya, ya. Mereka Pokoknya berdua ini. Iya. bagaimana caranya kita harus benar-benar beri shock terapi yang lebih kuat lagi. Strategi kita bagaimana untuk merayu Bang Rey itu. Sudah tenang saja Wak Jaber kalau masalah itu mah, ya. Prabu bisa ngatasinya ini semua, ya. Wak Jaber tenang saja, ya. Anak buah kita di lapangan sudah menjaga semua, ya. Tenang saja. Nah. Beberapa kampung-kampung juga saya mulai curiga. Ada beberapa anak buah Rey yang mematai-matai kegiatan kita. Dan itu tidak bisa kita biarkan karena itu merusak rencana kita semua. Kalau si Rey sudah tunduk dan takluk kepada kita, Prabu, maka itulah yang namanya kebahagiaan kita, yang namanya dunia ini sudah kita kuasai. Iya, tapi kan sebenarnya kan anak buahnya Ray ini udah banyak yang masuk ke kita ini, ya. Banyak yang mengikut Wak Jaber kan. Nah, iya, itulah yang kita ini kan. Bagus. Iya. Anak buahnya udah banyak yang ikut Wak Jaber ini. Jadi tidak sia-sia kehadiranku di sini atas undangan Prabu selama ini untuk menguasai wilayah sini. Yang tentunya nanti kalau sudah kita kuasai semua itu, Prabu juga lah yang peranan yang berpegang di wilayah kekuasaan Rey. Ya, Oke, siap itu ya. Prabu siap melaksanakan tugas atau perintah Wak Jaber ya. Apapun yang terjadi, Prabu yang akan menghadapinya. Ya. itu rekan kita Raimondo itu bagaimana juga itu? Ini yang kita Lumayan ini cukup kan. tangguh kalau aku rasakan langkah-langkah dia itu. Memang Cara bagus. kerjanya ya. bagus juga. Bagus, dia bagus ya. Hebat, dia juga hebat ya. Makanya dia sampai waktu dicari-cari itu ya karena dia ini termasuk anak buah Ray dulu ya, yang kita rekrut ya. Dia termasuk paling hebat dia ini. Oh Jaber. Mungkin Iya. karena dia sudah
pernah jadi orang dalam. Iya, itu. Jadi seluk-beluknya sudah tahu Prabu. Dan itu pemikiran dan dengan wawasan dia di wilayah kekuasaan Rey itu suatu bahan tambahan untuk memudahkan kita. Itu sudah orang tentu, Menaklukkan Pak Jaber. sudah tentu itu Pak Jaber. Jadi dia inilah nanti yang kita akan menyusup usahanya ke dalam dan mengetahui apa ya, apa sepak terjangnya Rey selanjutnya itu ya mereka lah ya yang kita ini. Ya. Yang jelas aku sangat bahagia ya dengan kinerja kalian semua. Dan aku sangat senang Ya, apa yang mah- sudah aku dapatkan saat ini. Iya Wak Jaber harus senang lah. Kenapa nggak senang? Wak Jaber tinggal coba Prabu, lihat itu. Coba Prabu, lihat sana. Hah? Itu yang perlu ya. Kalau anak buahnya Rey yang lain itu saya anggap kecil ya. Nggak ada apa-apanya bagi saya. Jangankan mereka, Rey sendiri pun datang sini akan saya habisi. Iya. Memang mesti kita hal yang mengganggu kecil-kecil musnahkan saja Prabu. Oh ya harus, ya harus Yang kita kira-kira musnahkan itu. bakalan- Ya. Mengganggu sekedar tidak ada untungnya kalaupun mereka kita pakai musnahkan saja. Ya kalau mereka memang tidak mau ikut kita musnahkan. Ya. Kenapa? Karena mereka itulah biang keladi, ya, biang keladi supaya kita tidak bisa merekrut ini anak-anak buahnya Rey, ya. Yang jelas kita harus punya strategi yang lebih bagus untuk mengalahkan Rey dan dia tunduk kepada kita. Mungkin nanti ada beberapa trik-trik yang lain atau mungkin kita provokasi keluarganya atau perlu kita lahan-lahannya kita ganggu atau Yang kita penting, matikan tanam Kampung mana itu kita akan kita kuasai, Wak Jaber, ya. Jangan kita ini, ya. Kita harus kuasai, ya. Jangan sampai istilahnya nggak ada istilahnya kita nih, ya. Ada yang menghalangi, kita sikat, habisi, ya. Jangan macam-macam dengan Wak Jaber ini, ya. Iya. Lah, siapa? Lah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, wajah biar sehat. Sehat. Kau begini ah? Hah? Ya saya memang sehat. Jadi kamu apa? Astagfirullahaladzim. Saya masih bisa. Jika saya sudah innalillahi. Apa kau ini? Enggak, Innalillahi. saya kebetulan tadi kameraman saya bilang ada sesuatu rupanya saya intip kalian lagi ada pertemuan khusus di tempat ini. Kenapa kau ngintip-ngintip? Hah? Hah? Kau diperintah Rey? Oh jelas, Hah? jelas. Kurang ajar kau ini. Iya. Hah? Wacana apa lagi kalian mau lakukan? Kami ingin membicarakan bagaimana cara memusnahkan Rey dan kau. Jadi, Ya kami punya trik, kami punya prinsip. oh Ya, gitu. iya. Ciraden, Ya, ada apa, Pak Jaber? Silakan. kau ini seperti setan saja ya. Nongol dengan sekonyong-konyong. Iya. Ternyata kemampuanmu untuk menghilang dari pandangan, dari radius keilmuanku, terawanganku lumayan hebat. Tidak mengerti kita sampai di Rupanya sini dia dia. Iya. dipakai oleh si Rey ini memang karena punya keilmuan bisa memata-matai tanpa terdeteksi. Itu Tahu-tahu nongol, Wak Jaber. sudah ada di hadapan kita. Pak Jaber. Tapi jangan salah, Hmm. bagaimanapun kau sudah ada di hadapan Wak Jaber, di hadapanku ini ya, kau tidak apa-apanya. Kalau kau masih banyak bertingkah, sayangilah nyawa sebelum kau kumusnahkan, Ciraden. Kau ini tidak ada puas-puasnya, Pak Jaber. Saya bukan tidak tahu apa yang kalian obrolkan, bahkan secara dalam strategi kalian sampaikan
ketidakpuasan kalian ketika kalian ada baku hantam dengan Bang Rey. Begitu kalian bawakan uang. Ini saya mau tanya lebih jelas. Ini saya sendirian sudah nekat. Kebetulan kameramen saya tadi ketika saya habis promosi, dia bilang melihat ada suara-suara katanya. Dia ngasih tahu. Rupanya kalian saya intip. Setelah saya intip saya udah tahu semua. Jadi maksud kalian itu tidak ada puasnya kalau kata saya. Bagaimana caranya berupaya kalian menampakkan semua kekuasaan yang ada di alam semesta ini, seolah-olah jangan sampai kalian terusik, terganggu sama Bang Lampung sama kami. Bukannya seolah-olah lagi ya. Iya. Kami tidak mau diusik oleh kalian. Ngerti nggak kau? Ya wajar Prabu. Ya wajar. Karena kenapa? Perilaku kalian itu sudah luar daripada norma-norma kehidupan. Siapa bilang? Iya, saya yang bilang. Karena kenapa? Selama ini Prabu, dengan adanya kau bangga dekat sama Wak Jaber, sehingga Wak Jaber punya keilmuan yang sangat tinggi, keuangan yang sangat banyak. Memang betul. Dia punya keilmuan yang hebat, Iya. uangnya banyak. Tapi jangan sombong. Kenapa kau sombong? Hah? Karena sombong itu akan menghancurkan diri kalian sendiri. Saya harus sombong, Ciraden. Prabu harus sombong karena punya ya guru yang hebat. Oh, Ya. itu betul. Ciraden, Kenapa? sudahlah, lebih baik kau manfaatkan kemampuanmu, segala keilmuanmu untuk bergabung dan ikut bersamaku. Maka kau akan nikmatnya tiada tara dengan kehidupan yang sudah. Nah, itu benar itu, Ciraden. Kau ikut dengan kami. Hah? Bagaimana? Tidak usah kau ikuti yang namanya si Rey. Hah? Bagaimana? Karena sebentar lagi pun dia akan musnah kalau dia tidak juga tunduk kepada Wak Jaber. Hah? Tunduk sama kau nanti dulu, Wak Jaber. Iya. Kenapa tunduk? Kau nggak mau tunduk dengan Wak Jaber? Hah? Iya. Ini nih. Hup, hup. Kau memang kurang ajar kau. Ciraden, ya? Kau yang lebih kurang ajar, Prabu. Hup, hup. Kau ini sekali dua kali itu beri kesempatan untuk ikut ke kami, kau tidak mau. Hup, hup. Kenapa kau tidak terima? Hah? Ciraden. Kau sombong, Wak Jaber. Hebat kau. Awas Wak Jaber. Ciraden. Kenapa? Ilmumu hanya sebatas begitu. Tapi kau selalu tidak ada kapok-kapok, selalu mematai keberadaanku. Wak Jaber, saya ingatkan sama kau. Memang saya ada tugas lagi yang yang Bang Rey tugaskan. Apa itu? Ketika kau punya orang tua yang katanya disayangi, kau sebut dia hidup di dalam batu. Saya harus mencari jejak itu. Karena kenapa? Saya takut. Ya. Dengan adanya kalian memanfaatkan dia, seolah-olah kalian adu domba sama kami, padahal dia orang tua yang tidak berdosa. Hah? Kau tidak tahu asal usulnya. Kau hanya tebakan-tebakan saja itu, Ciraden. Yang guru kami itu hanya mendukung pada yang namanya Wak Jaber. Mana ada mendukung seperti perbuatan-perbuatan kalian seperti ini? Hah? Kenyataannya selama ini kau lihat sendiri. Iya. Karena kenapa? Karena dia sudah kau hasut. Segala pembicaraan yang kalian sampaikan sama dia, seolah-olah kalian tuh benar. Ciraden! Kenapa? Kau tidak usah macam-macam kau. Iya. Hah? Dan tidak usah mengusik kami. Hah? Jelas. Mau menghasutmu apa itu urusan kami. Ngerti nggak kau? Iya, nggak Hah? bisa. Lawannya kami. Iya. Ciraden, kamu ini selalu di mana-mana bersilat lidah hanya untuk mengkhotbahi, menceramai
kami saja? Hah? Ya karena perilaku kau nggak beres. Bangsat. Ya, Biadab kau. Hah? Jangan sombong kau. Hah? Jangan sombong kau. Hah? Apa kau? Takut kau? Hah? kau dari tadi sudah menghina ayang guruku juga. Hah? Iya, kalau perilaku seperti itu wajar aja. Memang jadi hinaan. Yang bagus itu perilaku yang bagus. Kalau perlakuan seperti kalian, untuk apa? Untuk apa? Iya. Hah? Untuk membersihkan kalian? Hah? Sudahlah Prabu, jangan banyak omong kau. Iya, jangan mentang-mentang ada wajah biar kau bisa berkoar-koar. Wah, hebat! Kau. Kau, Raden, Memang tidak puas-puasnya kau. berapa kali juga tidak Sudahlah, kapok-kapok. wajah ber. Allah Akbar. Oh, Raden, Kenapa? bergerak. Allah Akbar. Saya belum menyerah. Jangan kau merasa jumawa. Kalian berdua pun saya akan hadapi. Saya rela mati demi untuk kebenaran. Jangan berampuk lagi nih, Raden, jangan berampuk. Allah Akbar. Biarkan sini. Raden, Biar kau apa? ini Apa? sudah sangat memuakkan bagiku. Hah? Terserah. Yang jelas tak mungkin kalian saya biarkan. Saya akan bicara Kau sama Bang ini Rey. Apapun. sangat-sangat Kasih Biadab tahu dengan sekali Rey, kau. ya. Hah? Iya, Kasih tahu ya. memang perbuatan kalian. Ya. Memang perbuatan iblis. Ini iblis, kau bilang iblis. Iya. Inilah iblis yang Sudah guru. Biar. Raden, Apa? Hah? Apa kau? kau berulang-ulang menghalangi. Kau harusnya tahu, hah? Iya. Apa? Sudahlah Pak Jaber. Bahwa kau tidak mampu melawanku, tapi kau sangat berkeras kepala. Hah? Kau punya ilmu yang salah jalan akan menghancurkan dirimu sendiri, kesombonganmu. Jangan kau sombong Pak Jaber. Sudah lawat Jaber. Tinggalkan dia. Raden, Apa lagi kau? kalau kau ingat ya, Apa? ini kau rasakan. Saya belum Apa yang menyerah. telah aku lakukan perlu kau ingat ulang-ulang. Betul. Bahwa Kau- kemampuanmu kau belum tidak menyerah, setara. Ya. Kami kasih tahu dengan Rey. Saya ya. tidak takut. Kami menentang Rey ya. Silahkan. Bila kau selalu bertemu padaku sekali lagi, maka lebih dahsyat lagi kesiksaanku padamu. Saya tidak takut. Ilmu iblis masih tidak takut. Allah Akbar. Allah. Lawat Jaber. Sudah. Biadab. Kita tidak mau Sampaikan. menyiksa orang yang sudah tanpa daksa.
Ya. Sampaikan kepada si Rey ya. Saksikanlah. Rey, ini anak buahmu. Tidak pernah kapok-kapok. Biadab kau. Maka tunggu kedatanganmu untuk dirimu juga. Biadab kau. Rasakan kau. Ya. Biadab kau. Prabu, jangan. Biadab kau. Allah Akbar. Luar biasa. Wah, memang pukulan ilmuwan Wak Jaber luar biasa itu. Gimana saya tidak hadapi, sahabat? Saya nekat karena ini mandat daripada Bang Rey untuk memantau yang akan mereka lakukan selama ini. Saya rela, sahabat ya, untuk merantas mereka semua. Kalau mereka semua punya tujuan yang tidak baik. Men, tadi ada madu men ya. Ya men, nggak apa-apa men. Ya Allah, nggak apa-apa. Saya akan minum madu ya. Luar biasa. Ya, emang saya tadi nunggu Bang Reno belum datang ini. Udah men, kita tutup dulu ya.